in a whip that you never seen. It got bulletproof glass in the center screen. Let me guess, it cost you like 100,000. No, little bitch, it cost 7 billion. I'm doing what you do in your dreams. I fucked your bitch pussy Vaseline. These bitches always want capture me. Hating ass nigga turn me to me. Fucked all your bitches like 10 to me. On the real, it was just me and me. We don't know how tall your girlfriend is. When we saw her, she was on her knee. I cannot get tired of money, but this money it will turn people right and they greedy. I know he's sick of my money, cause every time he calls, he wish that he calls and inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman dari kelas 11 IPA 4, kelompok 4, absen 21. Di sini saya akan memerankan karakter sebagai Bapak Sutarno. Hai, perkenalkan nama aku Hasya Anunya Azra Putanda, absen 14. Aku berperan sebagai Fatmawati, istri dari Soekarno. Hai, perkenalkan nama saya Wigen Pasyaryandi, absen 34. Di sini saya berperan sebagai Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lulitri Maharani. Aku absen 19. Di sini aku berperan sebagai Sayuti Melik untuk menulis naskah proklamasi dan Soekarno. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atta Sherina, absen 1. Di sini saya berperan sebagai Darwis, bagian dari golongan muda. Hai, saya Rizal Oklamalikanov, absen 27. Saya berperan sebagai Ahmad Subarjo sebagai diplomat. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nina Putri Hardi, aku absen 7. Dan di sini aku berperan sebagai Khairul Saleh, bagian dari golongan muda, dan Hashim Murad Waji, anak dari Laksamana Medan. Halo teman-teman, nama aku Fadia Sofa Iko, absen aku 10. Nah di sini aku berperan sebagai Laksamana Maeda dan moderator. Halo, perkenalkan nama saya Arum Vanessa, absen 4. Di sini saya berperan sebagai Wisana dari golongan muda dan Trimurti. Pada tanggal 14 Agustus 1945,
Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat-sangat dirahasiakan. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Tuan-tuan pendengar yang terhormat, kita merasa girang sekali yang kita telah beruntung bisa kasih dengar di sini lagu-lagu keroncong sedari tahun 1910 sehingga sekarang. Kita harap saja yang ini lagu-lagu bukan saja nanti bisa mengasih kenangan, tapi juga bisa mengasih hiburan pada nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian. Kamu begitu sedih, apa ada satu urusan yang jengkelkan hati. Kamu memang seperti itu, marilah. And justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Saya punya kabar gembira untuk kita semua. Saudara-saudaraku, berita bahagia untuk Indonesia telah datang. Jepang telah mengakui kekalahannya. Saya baru saja mendengarnya di stasiun BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan di kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita. Karena apa? Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kemerdekaan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus bisa memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Karena ini adalah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua ke rumah Bung Karno untuk meminta persetujuan Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana, saudara? Setuju? Setuju. Tapi, jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, saudara? Karena PPKI adalah bagian dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita, hanya kita yang akan mensukseskannya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari pihak Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Mereka datang dengan maksud untuk menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam.
Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada? Ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang, ingin berbicara penting katanya. Baik Bu, saya akan pergi menemui mereka. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya baru saja mendengar berita kekalahan Jepang oleh para sekutu. Dengan datangnya kami di sini, kami meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus melakukan rapat dengan PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus berasal dari jerih payah Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas untuk mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu jadi Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu jadi Jepang? Kekuatan segitu ini tak akan mampu menghadapi armada perang Jepang. Mana buktinya? Tunjukkan padaku. Apa tindakan kalian untuk mempertahankan bangsa ini? Apa tindakan kalian untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di negara sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita proklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri segala penderitaan yang telah diderita oleh rakyat kita selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding pada golongan tua. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas waktunya Bung. Kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda tersebut berpamitan kepada Soekarno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Soekarno dengan perasaan yang sangat kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak ingin berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan diadakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana Bu? Ya, mereka semua masih pada muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus memikirkan ke masa depan. Jika tidak, semuanya nanti akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati terhadap keputusan Soekarno, para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, tampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita.
Kita harus cari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Lalu, di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan? Karawang tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudan Kusubeno, yang letaknya di bawah peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan daerah di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Jadi gini, Bu. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Mereka berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? mohon maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan kalau masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan kami sendiri tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk melakukan proklamasi kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Lalu, bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji dari Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga, demi rakyat kita yang telah tersisa oleh penjajahan selama bertahun-tahun. Kita berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala yang dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tetapi saya yakin kita akan bangkit dan akan memutarbalikkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu, dan saya sangat menyetujui mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukan semua ini? Tentu mungkin, Bung, apalagi jika kita berusaha. Para pemuda di Jakarta juga sudah merencanakan strategi untuk melawan Jepang. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sama. Kacamata Abu mana? Iya, Bung. Terima kasih. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta.
Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana pelaksananya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan laksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika ada yang tahu kalau kita akan merumuskan teks proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin menemui Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami datang malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Kalau begitu, silahkan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Silahkan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita tadi sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi ini tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk masalah ini? Bagaimana jika teks naskah ini ditandatangani oleh kita yang ada di sini? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakilnya? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baiklah, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Gimana tadi? Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, upacara bendera akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita niat. Baiklah, Pak. Ibu ada ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita akan namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang berbujaga. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang telah tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang berbujaga. Siap, gerak, luruskan. Terus, langkah, tegap, maju, jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan.